wabarakatuh. Halo sahabat pajak, apa kabar nih semua? Semoga dimanapun sahabat berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, di video kali ini akan ngasih tutorial tentang cara menyusun kertas kerja laporan keuangan dari Working Balance Sheet. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu dong, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi biar sahabat di rumah sayang, kita kenalan dulu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Saparini, program studi D3 Perpajakan. Nah, tapi di sini aku nggak sendiri, aku bersama anggota tim aku. Nah, siapa aja mereka? Dan mereka mau ngejelasin apa aja sih? Yuk, kita lihat. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Dian Fadila dari Nah, teman-teman, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel-nya. Di sini bebas saja ya mau pakai versi berapapun. Ini aku pakai versi 2007. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang 2010, 2016 atau versi terbaru pun itu nggak masalah. Karena pada prinsipnya semua juga sama kok. Oke, selanjutnya kita buat format laporan keuangannya terlebih dahulu. Ini aku sudah buat ya formatnya. Ada laporan laba rugi, nih bisa teman-teman lihat sendiri ya. Dan laporan neraca. Lalu kalau sudah, kita buka data WBS-nya ya teman-teman. WBS itu Working Balance Sheet, atau biasa kita kenal dengan neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini terdapat akun-akun laporan keuangan beserta saldo akhirnya, di mana saldo akhir ini berasal dari buku besar setiap akun yang nantinya akan kita masukkan ke dalam laporan keuangan neraca dan laba rugi. Nah, di sini aku sudah memberi tanda dengan warna berbeda untuk akun yang masuk ke dalam laporan neraca dan laba rugi. Yang aku kasih warna kuning, ini akun yang terdapat dalam neraca. Nah, sedangkan yang hijau ini adalah akun yang terdapat dalam laporan laba rugi. Jadi ini akan mempermudah kita ya teman-teman untuk memasukkannya. Sekarang aku akan mengerjakan laporan laba rugi dulu ya. Nah, teman-teman udah pada tahu kan akun apa aja yang ada di dalam laporan laba rugi? Nah, karena di awal tadi aku sudah memberi warna hijau untuk laporan laba rugi, jadi kita fokus kepada akun-akun berwarna hijau aja ya. Kita akan memasukkan saldo akhir setiap akun yang ada di sini. Sekarang kita mulai dari penjualan ya. Nah, kita cari akun penjualan di WBS-nya. Lalu, copy saldo akhirnya. Dan paste ke dalam format laporan laba rugi. Selanjutnya, HPP. Dimulai dari persediaan awal. Kita cari saldo akhirnya, lalu lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Lalu pembelian. Kita jumlahkan terlebih dahulu kedua akun ini. Nah, hasilnya segini ya teman-teman. Next, persediaan akhir. Lalu kita jumlahkan hasil yang tadi dikurangi persediaan akhir.
Ini hasilnya ya untuk pemakaian bahan baku. Aku kasih warna aja deh biar kelihatan ya. Lalu selanjutnya upah. Selanjutnya, listrik, air, dan telepon. Penyusutan mesin atau perlengkapan. Penyusutan inventaris kantor. Penyusutan kendaraan. Penyusutan bangunan. Dan biaya pemeliharaan. Nah, jika sudah, kita jumlahkan seluruh HPP-nya. Lalu kita bisa mengetahui laba brutonya dengan cara penjualan dikurangi HPP ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa lanjut mengerjakan akun biaya dan administrasi umum. Di sini ada biaya gaji, lalu biaya administrasi kantor, PPh pasal 21, dan PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 23 di sini itu jasa maklun ya, teman-teman. Kenapa dibebankan? Karena itu bersifat tidak final. Selanjutnya, kita jumlahkan total biaya administrasi dan umum. Jika sudah, selanjutnya akun penerimaan dan biaya non-operasional. Penerimaan non-operasional ini merupakan penerimaan atau pendapatan di luar kegiatan operasional perusahaan. Nah, kalau ini contoh penerimaannya jasa giro. Langsung aja kita masukkan saldo akhir jasa giro. Lalu, biaya administrasi bank.
kita jumlahkan total penerimaan dan operasionalnya. Tapi di sini bukan dijumlahkan langsung ya, karena jumlahnya itu harus jumlah neto. Artinya, penerimaan non-operasional harus dikurangi dulu dengan biaya-biayanya. Maka rumusnya adalah penerimaan non-operasional dikurangi biaya administrasi bank dikurangi PPh jasa giro. Hasilnya segini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui laba komersialnya. Artinya, laba ini masih berdasarkan standar akuntansi keuangan. Jadi, laba ini belum boleh menjadi dasar menghitung PPh badan. Karena dasar menghitung PPh badan itu adalah laba fiskal, di mana kita harus melakukan koreksi fiskal terlebih dahulu. Nah, langsung aja ya kita jumlahin. Ini tuh caranya, laba bruto dikurangi biaya administrasi dan umum ditambah penerimaan non-operasional. Nah, kita sudah dapat laba komersialnya nih teman-teman. Jumlahnya Rp300.137.418. Ini aku kasih warna aja deh biar kelihatan. Nah, kita sudah selesai nih membuat laporan laba rugi. Selanjutnya, kita akan membuat laporan neraca. Nah, selanjutnya kita mengerjakan laporan neraca ya, teman-teman. Sebelumnya teman-teman juga udah pada tahu kan akun-akun apa saja yang terdapat dalam laporan neraca. Di sini ada aktiva lancar, aktiva tetap, kewajiban lancar, laba ditahan, dan modal. Sekarang aktiva lancar dulu ya. Aktiva lancar itu aktiva atau aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, di aktiva lancar ada kas dan start kas. Langsung aja kita cek di WBS-nya. Tadi kan di awal aku sudah kasih warna kuning untuk akun-akun laporan neraca. Jadi kita fokus ke akun-akun berwarna kuning ya. Baik, kita cari saldo akhir kasnya. Seperti biasa, copy, lalu paste di laporan neraca. Nah, kasnya segini ya teman-teman. Tapi jumlahnya itu bukan hanya ini, karena di sini ada keterangan setara kas. Jadi artinya ada akun yang setara dengan kas. Yaitu bank. Nah, kita copy saldo banknya. Lalu kita tambah. Nah, jumlah kasnya segini ya teman-teman. Oke, next akun piutang. Nah, kita copy juga saldonya. Lakukan hal yang sama dengan sebelumnya. Lalu, pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka itu pasal 25 ya teman-teman, yang biasa kita angsur per bulan. Lalu ada persediaan.
Nah, jika sudah, kita jumlahkan seluruh aktiva lancarnya ya. Ini dia jumlah aktiva lancarnya. Nah, aku mau kasih warna biar lebih jelas. Oke, lanjut aktiva tetap. Aktiva tetap itu aktiva yang dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Di sini ada kendaraan, lalu perlengkapan kantor, lalu mesin dan perlengkapan pabrik, lalu bangunan. Dan yang terakhir, akumulasi penyusutan. Nah, ini jumlah keseluruhan penyusutan dari keempat aktiva ini. Kita cek ya di WBS-nya. Nah, ini adalah akumulasi penyusutannya, tapi masih terpisah. Oleh karena itu, kita jumlahkan dulu ya. Nah, ini adalah jumlah seluruhnya. Lalu kita copy dan paste. Tapi karena penyusutan itu akan mengurangi nilai ekonomi suatu aktiva, yaitu keempat aktiva ini, maka tanda ini harus minus. Nah, seperti ini ya. Lalu kita jumlahkan nilai aktiva tetapnya. Nah, ini dia hasilnya. Aku kasih warna lagi. Lalu kita jumlahkan seluruh aktiva, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, ini ya teman-teman jumlah seluruh aktivanya. Lanjut, kewajiban lancar. Kewajiban lancar atau hutang lancar itu kewajiban yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Biasanya hutang usaha dan hutang gaji. Sekarang hutang usaha dulu ya. Lalu pajak harus dibayar. Ini adalah utang gaji PPh 21. Lalu kita jumlahkan.
dia hasilnya. Lalu pinjaman bank. Biasanya lebih dari 1 tahun atau biasa kita sebut dengan kewajiban jangka panjang. Next, laba ditahan. Laba ditahan adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang ditahan oleh perusahaan dan tidak dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Oke, sekarang laba ditahan. Kita cek saldonya. Lalu, laba tahun berjalan. Nah, ini didapatkan dari laba satu periode yang sudah kita hitung sebelumnya dalam laporan laba rugi. Nah, jadi kita bisa langsung pindahkan nominalnya. Baru kita jumlahkan. Nah, hasilnya segini. Lalu yang terakhir adalah modal. Modal ini biasanya sejumlah uang yang disetorkan pemilik pada perusahaan. Nah, setelah selesai, kita bisa menjumlahkan seluruhnya. Ini dia hasilnya. Hasil ini harus balance ya dengan jumlah aktifannya. Jika sudah sama, berarti setidaknya kita sudah menempatkan saldo akhir dengan tepat. Oke, sekian video tutorial ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dah.